Kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019, berarti ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga secara tahunan atau Y on Y masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020, perekonomian kita tumbuh positif 5,05%. Dan ini memang kalau dibandingkan negara lain ya masih jauh lebih baik. Sekitar 95% negara di dunia itu mengalami resesi. Jadi kita tidak perlu panik ya. Utang Indonesia bertambah lagi. Bahkan jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai 2 minggu. Total utang baru Indonesia yakni lebih dari 24,5 triliun rupiah. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral berasal dari Australia dan juga Jerman. Pemerintah mengklaim penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19. Utang dari Jerman dan Australia ini menambah deretan panjang utang luar negeri Indonesia yang melonjak beberapa tahun terakhir. Bahkan pada Oktober lalu, Bank Dunia juga mengumumkan Indonesia masuk dalam peringkat ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan nilai utang luar negeri terbesar di dunia. Pemerintah Jerman lewat Kedutaan Besar Republik Federal Jerman mengumumkan penandatanganan kesepakatan utang senilai 550 juta euro. Pemerintah Indonesia pun resmi mengikat pinjaman bilateral yang besarannya setara dengan 9,1 triliun rupiah. Perjanjian itu ditandatangani secara terpisah di Kantor Bank Pembangunan Jerman atau KfW di Frankfurt, Jerman, dan di Kementerian Keuangan Jakarta. Sementara itu di halaman Facebook akun resmi Kedutaan Besar Jerman, penarikan utang dari pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam rangka program COVID-19 Active Response and Expenditure Support atau CARES. Program CARES sendiri merupakan program penanganan virus corona dengan berbagai kegiatan seperti penyediaan alat medis, peningkatan ekonomi, dan bantuan terarah untuk kelompok rentan. Selain untuk penanganan COVID-19, utang baru dari Jerman tersebut digunakan pemerintah Indonesia untuk pembangunan rumah sakit pendidikan di Makassar dan Malang. Lantaran adanya pandemi COVID-19, kesepakatan penandatanganan utang dilakukan lewat jarak jauh atau virtual, baik di kantor KfW di Jerman maupun kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luki Alfirman di kantor Kemenq dan Kepala Bagian Sustainable Economic Development East and Southeast Asia KfW Florian Sikinger. Seminggu sebelumnya, pemerintah Indonesia juga mendapat pinjaman dari pemerintah Australia dengan nilai mencapai 1,5 miliar dolar Australia. Angka tersebut setara dengan 15,45 triliun rupiah. Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg, mengatakan uang pinjaman tersebut diberikan lantaran Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pinjaman dari pemerintah Australia tersebut merupakan dukungan yang memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan manuver kebijakan dalam penanganan pandemi. Di sisi lain juga mengurangi risiko beban fiskal lantaran keuangan negara dihadapkan pada defisit yang kian melebar, yakni di kisaran 6,34% hingga akhir tahun. Ia pun menjelaskan pinjaman tersebut harus dilunasi kembali kepada pemerintah Australia dalam jangka waktu 15 tahun. Menurut Sri Mulyani, pinjaman dari pemerintah Australia itu mendukung program yang dipimpin oleh Bank Pembangunan Asia atau ADB, yakni COVID-19 Active Response and Expenditure Program. Kebijakan menarik utang luar negeri di masa pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengatasi corona ini menuai banyak kritikan lantaran beban utang Indonesia saat ini dinilai sudah cukup tinggi. Kritik tersebut salah satunya datang dari mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli. Ia menyebut pemerintah dinilai keliru jika terus menambah utang luar negeri. Menteri Keuangan era Gus Dur itu bahkan menyebut dengan semakin besarnya bunga pinjaman membuat pemerintah harus mengutang lagi untuk menutupi bunganya. Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia di era Presiden Jokowi periode pertama tersebut berujar, Indonesia mulai kembali menumpuk utang dari pinjaman bilateral setelah sebelumnya banyak menarik utang dari obligasi. Rizal juga terang-terangan menyebut Indonesia seakan-akan menjadi pengemis utang bilateral. Pada masa kampanye Pilpres 2014, sejatinya Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri.
Saat itu, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Cahyokumolo yang saat ini menjabat sebagai Menpan RB mengatakan pasangan calon Presiden Joko Widodo Yusuf Kala secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Presiden saat itu. Cahyo juga menyebutkan pasangan Jokowi JK saat itu mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Utang yang semakin besar membuat beban pemerintah untuk membayarnya juga semakin berat. Bahkan beban utang itu juga disinyalir akan memberatkan generasi mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.